Ya, baik. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik teman-teman, materi sudah dikirimkan di dalam grup Excel sama-sama. Materi kami yaitu model teologi transendental. Garis besar model transendental. Model transendental menampilkan sebuah pergeseran yang mendasar dalam proses mengenal realitas. Ia tidak mulai dengan keyakinan bahwa realitas itu ada di luar sana, yang berada secara lepas bisa dari pengenalan manusia, tetapi mendasarkan bahwa subjek yang mengenal terlibat secara penuh di dalam menentukan bentuk-bentuk hakiki dari realitas. Pergeseran itu sejak awal tidak lagi mulai dengan dunia objek-objek, tetapi batin dalam diri pribadi manusia. Objektivitas yang sejati merupakan buah dari subjektivitas yang autentik. Pengetahuan objektif, pengenalan akan yang real hanya dapat dicapai dengan menggapai subjektivitas yang autentik. Pengendalian model transendental. Pengandaian mendasar dari model transendental ialah bahwa kita mulai berteologi secara kontekstual, bukan dengan memusatkan perhatian pada hakikat atau inti sari pewartaan Injil atau tradisi dan yang sejenisnya, bukan juga dengan berupaya mengadakan tematisasi atau menganalisis konteks tertentu atau anggapan bahasa dalam konteks tersebut. Sebaliknya, titik tolak bersifat transendental, mulai dengan pengalaman religius kita sendiri dengan pengalaman kita sendiri menyangkut diri kita. Oleh karena ciri kontekstual yang tidak terelakkan dari suatu subjek, maka kita bisa berbicara tentang pengalaman religius komunitas kita sendiri dan tentang pengalaman komunitas itu sendiri tentang dirinya. Dan titik tolak transendental ini teologi dipahami sebagai proses menyikapkan siapa diriku atau siapa kita sebagai seorang pribadi beriman dalam setiap seginya sebuah produk dari suatu historis, geologis, sosial, dan kultural. Seorang praktis model transendental berkeyakinan bahwa apa yang barangkali tampaknya seperti sebuah titik tolak yang sempit di dalam pengalaman perorangan sebenarnya merupakan titik tolak terbaik untuk berteologi, untuk bisa berbicara kepada individu-individu lain, subjek-subjek secara historis dan kultural yang mengambil bagian dalam cara pandang kita tentang dunia. Pengendalian lainnya dari model transendental ialah yang berkenaan dengan gagasan tentang pewahyuan ilahi, pewahyuan diri Allah tidak berlangsung di luar sana. Pewahyuan itu tidak berlangsung dalam kitab-kitab suci, doktrin-doktrin tradisional, atau bukan tersembunyi dalam labirin jaringan kebudayaan manusia, lokasi sosial, dan perubahan sosial. Satu-satunya tempat di mana Allah bisa mewahyukan dirinya secara benar dan berguna ialah di dalam pengalaman manusia ketika seorang pribadi terbuka kepada kata-kata kitab suci, manakala kitab suci itu bisa dibaca atau dimakmurkan, terbuka kepada rupa-rupa peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari, dan terbuka kepada nilai-nilai yang diterjemahkan di dalam sebuah tradisi kebudayaan. Pewahyuan adalah pernyataan diri Allah dan tawaran
kepada manusia hanya ketika manusia sungguh-sungguh hirau pada kenyataan bahwa Allah selalu mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pewahyuan itu adalah suatu yang terjadi ketika seorang pribadi membuka dirinya kepada realitas. Transendental memberi model transendental dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa setiap orang Kristen yang secara autentik coba memahami imannya berarti ia sudah ambil bagian dalam proses berteologi. Tujuan atas model transendental, keuntungan pertama dari model ini ialah penekanannya pada teologi sebagai aktivitas dan proses. 3. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan setiap pribadi beriman berperan aktif. Kekurangan cenderung ada spiritualitas, subjektivitas. Jika terlihat dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model ini, maka kelompok menyimpulkan model ini memiliki kesamaan dengan tipologi Niebuhr, yakni Kristus di atas budaya. Demikian hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih atas teman yang telah memberikan materi. Di sini kami kelompok memberikan kesempatan buat teman-teman yang bertanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. 3. Baik, terima kasih waktu saya untuk sesi bertanya. Itu saya berikan kepada teman-teman untuk saya. Pertama, teman-teman yang salah contoh. Contoh dari Niebuhr itu sudah budaya. Salah contoh Niebuhr. Iya. Oke. Niebuhr tentang Itu dari budaya.